Di episode sebelumnya, Wang Lin mulai menyadari sebuah kebenaran yang tidak bisa lagi diabaikan, memperkuat dirinya secara perlahan. Oke, kembali lagi bersama gua Kinmu KGN. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk melanjutkan ke pembahasannya. Cerita berlanjut saat itu ketika Wang Lin menetap selama beberapa hari di pintu keluar Tide Abyss yang berada di wilayah negara setan api. Ia tidak memasang segel yang kuat atau mencolok. Sebaliknya, ia hanya meninggalkan pembatasan tersembunyi, sangat halus, hampir mustahil dideteksi, yang berfungsi sebagai penanda pelacak bagi siapapun yang keluar dari Tide Abyss melalui jalur tersebut. Jejak ini hanya bisa disadari oleh kultivator tingkat sangat tinggi. Setelah memastikan semuanya siap dan tidak ada celah yang tertinggal, Wang Lin pun berangkat menuju negara setan air, berniat memasuki Tide Abyss dari sisi lain. Tujuan utamanya adalah mencari dan menyelamatkan Zoe, sosok dermawan yang memiliki arti besar baginya. Namun, selain itu, Wang Lin juga mengincar kekayaan misterius yang pernah ia lihat melintas sekilas saat fase pasang Tide Abyss, sesuatu yang membuat hatinya tetap waspada. Beberapa hari kemudian, cerita beralih ke wilayah barat negara setan air, tepatnya di Laut Awan, daerah yang sepanjang tahun diselimuti kabut tebal. Di kedalaman lautan awan ini terdapat sebuah celah raksasa di tanah, membelah bumi seperti luka purba. Celah tersebut adalah salah satu pintu masuk menuju Tide Abyss. Di hadapan pintu masuk itu berdiri 4 kultivator, 2 pria dan 2 wanita, semuanya menatap ke dalam jurang yang gelap. Di antara mereka, seorang wanita tampak paling mencolok. Rambutnya disanggul rapi, 2 helai jatuh lembut di dekat telinga seperti dahan willow. Di antara alisnya, tampak kilau kristal samar. Alis setengah bulan itu mengaksen matanya yang jernih seperti mutiara. Wajahnya cantik dan halus seperti batu giok. Meski kecantikannya tidak bisa dikatakan tak tertandingi, namun cukup untuk menutupi cahaya bulan. Ia tampak berusia 20-an, tetapi kecerdasan di matanya menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui penampilan. Ia mengenakan gaun putih. Meski tidak ketat, gaun itu tetap menonjolkan lekuk tubuhnya dengan anggun. Wanita satunya tampak jauh lebih biasa. Rambut panjangnya menjuntai di bahu, tubuhnya ramping dan terlihat lemah. Ia mengenakan pakaian berwarna pink yang membuat wajahnya tampak pucat. Dibandingkan wanita pertama, kecantikannya tidak mencolok, namun ia memberi kesan lembut dan rapuh. Di samping mereka berdiri seorang pemuda berjubah merah. Dengan nada tenang ia berkata, "Dua saudari magang junior aku. Tempat ini adalah pegunungan Laut Awan negara setan air. Aku menemukannya secara tidak sengaja dan tinggal di sini sementara. Meskipun aku belum pergi ke alam surgawi, menurutku, Cloud Sea ini berada satu tingkat di atas alam surgawi. Brother Murong, bagaimana menurutmu?" Pemuda itu tampan, dengan aura percaya diri seperti putra langit. Pria berpakaian hitam menjawab singkat, "Memuaskan." Ekspresinya muram, lalu ia kembali menutup mata. Pemuda berjubah merah tersenyum, ia sudah terbiasa dengan sikap Murong Juo. Ia lalu berkata, "Aku yakin apprentice senior Brother Du tidak tinggal di sini hanya demi Laut Awan." Ia tersenyum lagi. "Aku tidak akan membohongimu, junior apprentice Sister Zhao. Saat berada di Cloud Sea, aku menemukan celah ini. Aku curiga, ini adalah pintu masuk Tide Abyss." Mata Zhao Yixuan langsung dipenuhi kerinduan, namun sebelum ia berbicara, Murong Juo tiba-tiba membuka mata dan menatap jauh ke cakrawala. Sinar cahaya muncul di kejauhan dan mendekat, berubah menjadi seorang pria muda berpakaian putih. Penampilannya biasa saja. Ia melayang di udara tanpa melirik mereka, hanya menatap lautan awan sebelum melangkah maju. "Itu dia." Pemuda berjubah merah terkejut. Ia menyadari kultivasi orang itu telah mencapai tahap ascendant. Setelah berpikir cepat, ia berkata, "Junior apprentice Brother Wang, harap tunggu." Pria itu adalah Wang Lin. Ia berhenti dan berbalik. Tatapannya tidak tertuju pada dua wanita atau Dujian, melainkan langsung pada Murong Juo. Untuk bisa mendeteksiku dari jarak 500 km, kultivasinya tidak lemah. Dari energi spiritual celestialnya, Wang Lin menilai Murong Juo berada di tahap awal ascendant. Ia lalu melihat yang lain. Selain Murong Juo, 3 sisanya adalah kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Dujian sudah setengah langkah menuju ascendant, tetapi menunda karena takut pada ujian hidup dan mati. Dujian memperkenalkan diri. Wang Lin memberi salam. Murong Juo pun memperkenalkan diri, hal yang mengejutkan semua orang. Bahkan ketika bertemu kultivator ascendant lain, pria ini jarang berbicara.
Kata-kata singkat itu menunjukkan pengakuan setara. Zhao Yixuan memperkenalkan dirinya dan Xu Fei. Nama Xu Fei membuat Wang Lin terdiam sejenak, mengingatkannya pada masa mudanya, namun ia menepis pikiran itu. Du Jian lalu langsung gak ke inti. Apakah kamu datang karena Tide Abyss? Wang Lin mengangguk. Tepat. Du Jian menawarkan untuk pergi bersama. Wang Lin merenung. Ia tahu Tide Abyss berbahaya, bahkan dengan kultivasinya. Ia sudah memeriksanya menggunakan kristal Beilu. Beberapa area tetap mematikan. Namun keberadaan Murong Juo mengubah perhitungan. Itu yang terbaik. Di dalam hati, Du Jian cemburu. Dalam waktu singkat Wang Lin telah mencapai ascendan, sesuatu yang sulit ia terima. Namun Wang Lin adalah seseorang yang telah melewati krisis hidup dan mati jauh melampaui pengalamannya. Mereka berlima pun bergerak menuju Cloud Sea. Awan menutupi wilayah itu, menciptakan ilusi pegunungan dan laut. Indah namun berbahaya. Dalam perjalanan, Zhao Yixuan diam-diam mengamati Wang Lin. Di tanah roh iblis, ia mampu melihat hati para jenderal iblis. Dalam 100 tahun, hanya ada 2,5 orang yang tidak bisa ia lihat. Yang pertama adalah Chen Long dari Dalu Sword Sect. Di sekelilingnya selalu ada kabut. Setiap kali ia mencoba melihat lebih dalam, kabut itu berubah menjadi pedang yang menolak gangguan. Yang kedua adalah Murong Juo. Kadang transparan dan jernih, kadang gelap seperti air hitam, terus berubah. Dan kini, Wang Lin adalah yang ketiga. Ia tidak memiliki kabut seperti Chen Long. Ia tidak berubah-ubah seperti Murong Juo. Ia hanya mengunci pikirannya sendiri. Zhao Yixuan hendak mengamati lebih jauh, namun tiba-tiba Wang Lin berbalik. Tatapannya ringan, namun seperti pedang tajam yang langsung menembus pikirannya. Peringatan, Zhao Yixuan terdiam, lalu menyembunyikan ketertarikannya jauh di dalam hati. Sementara itu, Wang Lin tersenyum dingin. 4 orang ini menarik, masing-masing punya skema, namun yang paling tidak boleh diremehkan adalah wanita bernama Shu. Auranya terasa aneh. Mereka berlima menembus lapisan awan. Tak lama kemudian, sebuah jurang raksasa muncul di hadapan mereka. Lebarnya lebih dari 100 kaki, panjangnya lebih dari 10.000 kaki, membentang hingga lenyap di balik kabut. Jurang itu seperti mulut raksasa tersembunyi di bumi, tidak tampak alami, melainkan terbentuk oleh kekuatan mantra kuno. Dan di sanalah gerbang menuju Tide Abyss berada. 5 orang itu melayang turun dengan kewaspadaan penuh ke dalam jurang. Wang Lin tidak berada di garis depan, melainkan di sisi kanan formasi. Sambil menuruni kedalaman, pandangannya terus menyapu dinding jurang di sekelilingnya. Permukaan dinding itu luar biasa halus, seakan-akan pernah dipotong oleh senjata yang amat tajam. Ketika ujung jari tangan kanan Wang Lin menyentuhnya, rasa dingin yang menusuk segera merambat masuk ke tubuhnya melalui pori-pori kulit. Semakin mereka turun, lingkungan sekitar perlahan tenggelam dalam kegelapan. Namun, bagi para kultivator, gelap bukanlah penghalang. Energi spiritual surgawi telah lama terkondensasi di mata mereka, memungkinkan mereka melihat dengan jelas bahkan di kedalaman seperti ini. Semakin ke bawah, retakan-retakan bercabang mulai bermunculan di dinding jurang, membelah jalur seperti cabang-cabang pohon raksasa. Setiap cabang membentuk gua gelap yang dalam. Bahkan dengan penglihatan yang diperkuat energi spiritual, beberapa di antaranya tetap tampak pekat dan tak tertembus. Ketika jumlah jalur bercabang semakin banyak, tubuh Du Jian tiba-tiba berhenti di udara. Ekspresi Murong Juo tetap dingin seperti biasa. Saat menyadari Du Jian berhenti, ia sedikit mengernyit, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zhao Yixuan dan Xu Fei ikut berhenti, menatap sekeliling dengan saksama. Jalur-jalur bercabang itu tampak seperti mulut raksasa yang menganga, menanti mangsa yang lengah. Semua orang, suara Du Jian terdengar tenang, namun penuh perhitungan. Aku yakin ada harta tersembunyi di dalam retakan-retakan ini. Semakin kita melangkah ke dalam, jumlah retakan pasti akan semakin banyak. Tujuan kita datang ke sini adalah memperoleh harta. Mulai sekarang, hasil yang kita dapatkan akan sepenuhnya bergantung pada kemampuan masing-masing. Usai berkata demikian, Du Jian langsung melayang memasuki salah satu celah. Murong Juo tampak ragu sejenak, lalu terbang menuju celah lain tanpa sepatah kata pun. Zhao Yixuan tertawa kecil, suaranya ringan namun penuh makna. Mengapa magang senior Brother Wang tidak ikut melihat-lihat? Siapa tahu kamu bisa mendapatkan panen yang tak terduga. Wang Lin menggeleng pelan, tatapannya tetap tenang.
Ia tidak mencari celah manapun, melainkan terus melayang turun ke kedalaman jurang Tide Abyss. Di belakangnya, Zhao Yixuan dan Su Fei saling bertukar pandang. Mata Zhao Yixuan sedikit menyala sebelum ia berbalik dan memasuki celah di sampingnya. Su Fei, wanita yang tampak lemah itu, segera mengikutinya tanpa ragu. Wang Lin melirik sekilas ke arah mereka berdua. Matanya menyipit tipis, lalu kembali menatap ke bawah. Ada sesuatu yang tidak wajar, pikirnya tenang. Jurang itu terasa tak berdasar. Mereka telah turun cukup lama, namun dasar Tide Abyss masih belum terlihat. Bahtahui hanyalah keberadaan koridor raksasa yang menghubungkan 5 pintu masuk. Namun, pintu keluar hanya satu. Wang Lin berhenti turun. Ia justru melayang naik. Tekanan mengerikan langsung menekan dari atas. Seperti dugaan, gumamnya. Ini hanya pintu masuk, bukan jalur keluar. Ia berhenti, mengamati dinding jurang yang penuh retakan, lalu menunggu. Tak lama kemudian, Murongzuo turun dan berhenti di sampingnya. Setelah hening sejenak, ia bertanya rendah. "Rekan kultivator Wang, apakah kamu mengenal tempat ini?" "1000 kaki di bawah," jawab Wang Lin tenang. "Ada sebuah pohon kuno di tebing. Sangat berbahaya. Berhati-hatilah." Murongzuo terkejut sesaat, lalu mengangguk. Beberapa waktu kemudian, Zhao Yixuan dan Xu Fei kembali. Du Jian mengikuti di belakang mereka. Tak satu pun membawa hasil. Tanpa banyak bicara, kelimanya kembali melayang turun. Wang Lin memperlambat langkah, berada di barisan paling belakang. Murongzuo pun melakukan hal yang sama. Du Jian kini berada di depan. 1000 kaki kemudian, mata Wang Lin menyala. Di tebing kanan bawah, ia melihatnya. Sebuah pohon kuno yang tampak layu, setinggi tubuh manusia. Akarnya menjalar liar, sebagian menggantung di udara, sebagian tertanam di dinding jurang. Tepat di bawah akar-akar itu, tersembunyi sebuah celah. Di dalam celah tersebut, terpancar cahaya ungu. Samar namun tajam. Sebuah pedang terbang tertancap di tebing. Begitu melihatnya, Du Jian berhenti mendadak. "Pedang nasib surgawi!" Serunya tertahan. Zhao Yixuan dan Xu Fei langsung menoleh. Namun Wang Lin menangkap sesuatu yang berbeda. Xu Fei sama sekali tidak menatap pedang itu. Matanya justru tertuju pada pohon kuno. Sekilas rasa dingin melintas di sana. Du Jian menarik napas dalam. "Itu pedang milik guruku, yang maha melihat. 7 pedang ditempa, 1 untuk tiap murid sejati. Pedang ini milik divisi ungu." Ia menoleh ke Wang Lin. "Kamu pasti tahu Sun Yun." Wang Lin mengangguk pelan. "Pedang ini diberikan kepadanya," lanjut Du Jian dengan nada tulus. "Aku mohon, serahkan pedang ini kepada junior apprentice Brother Wang. Mengembalikannya kepadanya berarti mengembalikan pada pemilik yang seharusnya." Murongzuo mengangguk singkat. "Tidak masalah." Kedua wanita pun tidak keberatan. Du Jian tersenyum hangat. "Aku hanya berharap pedang ini kembali bersinar, seperti saat berada di tangan Sun Yun." Wang Lin menatapnya lama. "Terima kasih." Namun, senyum tipis Wang Lin justru membuat jantung Du Jian bergetar. Ada perasaan salah yang tak bisa ia jelaskan. Tanpa ragu, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya. Pisau ke tangan Wang Lin. Pohon kuno itu tidak bereaksi. Wang Lin menatap pedang di tangannya, lalu menggenggamnya. Pedang itu hancur berkeping-keping. Cahaya ungunya lenyap sepenuhnya. Pedang nasib surgawi hanya umpan. Wang Lin mengangkat pandangannya ke Du Jian. Wajah Du Jian pucat. "Junior apprentice Brother Wang, aku..." Tatapan Wang Lin dingin. Ia melangkah maju. Tangan kanannya terulur. Hembusan dao menghantam tubuh Du Jian dan melemparkannya tepat ke arah pohon kuno. Lengkingan tajam terdengar. Pohon itu runtuh. Dalam sekejap, ia berubah menjadi awan serangga terbang seukuran jari, menyerbu keluar dengan keganasan mengerikan. Itu bukan pohon kuno, melainkan ilusi. Dibentuk dari tak terhitung banyaknya serangga pembunuh. Serangga-serangga seukuran jari itu bergerak tak menentu. Tubuh mereka terus berubah warna, menyatu dengan kabut dan dinding Tide Abyss. Sulit dibedakan mana ilusi, mana kenyataan. Begitu ilusi pohon runtuh, kawanan itu terpecah menjadi beberapa kelompok dan menyerang tanpa pandang bulu. Wajah Du Jian seketika pucat. Ia pernah melihatnya melalui boneka yang pernah ia kendalikan. Dalam hitungan detik, daging dan jiwa asal boneka itu dilahap hingga tak bersisa. Tanpa ragu, ia mengeluarkan batu giok penyelamat. Cahaya pelangi menyelimuti tubuhnya. Namun justru saat cahaya itu muncul,
Serangga-serangga berhenti menyebar. Mereka berkumpul, mengelilingi cahaya. Suara berderak yang menusuk jiwa terdengar. Kulit kepala Dujian mati rasa. "Selamatkan aku, kakak Murong." Murong Zuo menyerang. Telapak tangan hitam raksasa menembus serangga, menembus Dujian, dan menghantam dinding jurang. Tidak ada efek. Zhao Yixuan mengamati dalam diam. Xu Fei tampak tenang, namun kilatan perhitungan di matanya menghilang saat tatapan Wang Lin menyapu dirinya. Wang Lin sudah memahami. Serangga-serangga itu memakan cahaya. Ia mengangkat tangan. Simbol emas menyala terang seperti matahari kecil. Kawanan serangga langsung berbalik dan menerkam simbol itu. Benar, kuas kristal bergerak. Simbol demi simbol terbentuk. Serangga-serangga terpecah, masing-masing melahap cahaya dengan rakus. Di sela kekacauan itu, Wang Lin melangkah maju. Dujian berjuang mati-matian, esensi darah, sarkoma hitam, teknik terlarang. Namun di hadapan Dao yang telah terbentuk, semua runtuh. Dalam satu gerakan bersih, Wang Lin memotong jiwa asalnya dan menyegelnya. Tanpa emosi, tanpa ragu. Mereka melanjutkan. Xu Fei meninggalkan seutas rambut. Wang Lin menghancurkannya. Api hijau menyala. Akal ilahi runtuh. Mantra Sekte Korps. Xu Fei adalah tubuh asli. Zhao Yixuan, boneka mayat. Namun itu bukan tujuan utamanya. Zhou Yi. Ia mencari. Tidak ada. Kristal Beilou tidak berbohong. Kalau begitu, Wang Lin berdiri diam di tengah Tide Abyss. 1000 fragmen jiwa menyebar, menyusuri setiap celah. 30 menit berlalu, kosong. Tidak ada Zhou Yi. Keheningan menekan. Lalu, mata Wang Lin menyipit. Ling Tianhou. Jika ia adalah Ling Tianhou, ia tidak akan menyegel seseorang di tempat yang jelas. Energi. Jika aku ingin menundukkan roh pedang, batin Wang Lin tenang, namun berat. Aku tidak akan bernegosiasi. Aku akan memaksanya tunduk. Tatapan tirani menyapu dinding Tide Abyss. Tubuh Wang Lin bergetar, darah menetes dari sudut bibirnya. Hanya meminjam sedikit saja, hampir menghancurkan jiwaku. Namun ia tetap ribuan kaki. Dinding Tide Abyss runtuh sedikit demi sedikit. 15 menit kemudian, sebuah celah tersembunyi terbuka. Dari dalamnya, mengalir aura yang membuat jiwa berlutut. Bukan Zhou Yi, melainkan sisa indera ilahi Ling Tianhou. Saat Wang Lin mencoba menyentuhnya, akal ilahinya terpental. Tubuhnya menghantam tebing seberang. Jika bukan karena fondasi asendan, jiwa asalnya telah hancur. Namun, mata Wang Lin justru bersinar. Zhou Yi ada di dalam. Ia berdiri. Baju besi iblis menyelimuti tubuhnya. 100.000 untai energi pembantaian berputar. Simbol emas melayang. Bendera 1 miliar jiwa meraung. Lalu, tekanan sebenarnya turun. Sisa indera ilahi Ling Tianhou menyerang. Bukan suara, bukan kata-kata, melainkan kehendak murni. Seolah dunia berkata, kau tidak layak melangkah lebih jauh. Wang Lin melangkah maju. Satu langkah yang membawa niat membunuh tak tergoyahkan. Di tangannya tubuhnya melonjak liar, mengalir seperti badai yang lama terpendam. Tanpa ragu, ia menembakkan beberapa jari maut sekaligus ke arah akal ilahi Ling Tianhou, yang saat itu masih tertahan oleh binatang guntur. Cahaya hitam melesat seperti panah kegelapan, memecah ruang, meninggalkan riak kehampaan saat menghantam kesadaran ilahi itu. Namun Wang Lin tidak berhenti, ia maju lagi. Tangannya terangkat, dan kali ini jari iblis muncul. Energi celestial di tubuhnya berubah sifat, terdistorsi, menghitam. Satu tembakan? Tidak. 10. 10 sinar iblis meledak keluar dari jarinya, menembus kehampaan, dan menghujam target dengan keganasan berlapis. Di bawahnya, sungai manifestasi bangkit, berputar, lalu melonjak mengikuti kehendaknya. Berbagai mantra muncul bersamaan, seperti pasukan tak kasat mata yang dipanggil untuk satu tujuan, menghancurkan. Namun, bahkan itu belum cukup. Mata Wang Lin berubah dingin. Dalam sekejap, 1 juta segel di tubuhnya berubah menjadi energi pembantaian. Gelap, pekat, menyesakkan. Energi itu menyatu menjadi satu aliran raksasa, lalu menyerbu ke depan. Ia tidak menggunakan energi pedang Ling Tianhou. Wang Lin terlalu waspada. Ia tahu kekuatan itu bisa berbalik menyerangnya. Saat seluruh serangan bertabrakan, binatang guntur meraung. Raungan yang mengguncang langit dan bumi. Tubuhnya berubah menjadi kilat raksasa, lalu menghantam akal ilahi Ling Tianhou bersamaan dengan seluruh serangan Wang Lin.
Detik itu juga, seluruh Tide Abyss bergetar. Dinding tebing bergetar hebat. Tanah terangkat, melayang seolah ditarik kekuatan tak terlihat. Gelombang kejut menyapu setiap lapisan jurang. Jauh di kedalaman, Murongzuo dan yang lain mendongak dengan wajah pucat. Teror memenuhi mata mereka. Mereka tahu, hanya satu orang yang bisa menciptakan fluktuasi seburuk ini, Wang Lin. Bahkan Xu Fei, yang sebelumnya menyimpan amarah, kini menghela napas panjang. Niat memprovokasi itu lenyap sepenuhnya. Gelombang kekuatan terus merambat hingga ke koridor terdalam, menggema tanpa henti di lorong-lorong gelap. Di sisi lain jurang, keserakahan membuka matanya. Aura Ling Tianhou, tapi tidak utuh. Dan ada satu aura lain, asing, misterius. Sementara itu, jauh di sekte pedang Dalo, Ling Tianhou yang asli membuka matanya. Ia telah merasakan semuanya. Pertempuran besar telah dimulai.